Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Terseret kasus penipuan, terbongkar status Rafli menantu Nia Daniati di Ditjenpas, begini nasibnya sekarang. Keluarga penyanyi kawakan Nia Daniati belakangan ini jadi sorotan karena sang anak, Olivia Natania, dilaporkan ke polisi. Tak hanya anak Nia Daniati, kasus yang telah memakan 225 korban dengan total kerugian 9,7 miliar rupiah ini juga menyeret nama menantunya Rafli N. Tilaar. Pihak kepolisian pun telah memanggil Rafli Tilaar dan Olivia Natania untuk diperiksa lebih lanjut. Namun keduanya kompak tak hadir karena alasan kesehatan. Dilansir dari tribunnews.com, Rafli N. Tilaar pun harus menerima imbas kasus ini. Tak hanya berurusan dengan polisi, ia pun harus diperiksa oleh lembaga tempatnya bekerja. Rafli Tilaar adalah pegawai di Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Kabag Humas Ditjen Permasyarakatan Rika Aprianti membenarkan Rafli N. Tilaar adalah pegawai di instansinya. Dari keterangan Rika pula terbongkar status Rafli N. Tilaar belum diangkat menjadi anggota pegawai negeri sipil. Saudara Rafli adalah calon pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2021. Sempat ditempatkan atau diperbantukan di Nusa Kambangan dan beberapa lapas. Dan bulan September kemarin baru bergabung kembali di sini, jelas Rika, dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Kamis 7 Oktober 2021. Suami Olivia Natania diperiksa oleh Dirjen Hukum dan HAM. Tak tinggal diam, pihak instansi tempat Rafli bekerja langsung menanggapi kasus yang menjerat menantu Nia Daniati itu. Pihaknya bahkan sudah meminta Direktorat Hukum dan HAM untuk memeriksa Rafli. Kami sudah melakukan permintaan data atau pemeriksaan terhadap adanya aduan masyarakat yang melibatkan saudara Rafli. Sudah beberapa hari berproses sejak aduan itu masuk ke kami. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan langsung respon cepat. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, jelasnya. Rika tak dapat menjelaskan apapun terkait sanksi yang akan diterima Rafli jika memang terbukti bersalah. Ia masih akan berdiskusi dan menunggu hasil pemeriksaan dari aparat kepolisian. Kita menunggu proses tersebut. Saat ini masih berproses, kita tidak bisa mengatakan sanksi apapun. Kita lihat penyidikan juga masih berjalan. Kita sama-sama menanti cerita sebenarnya seperti apa sih? Karena masing-masing pihak punya cerita dan saudara Rafli pasti punya argumen yang sudah disampaikan ke tim pemeriksa Papa Rika. Perlu diketahui bahwa Olivia Natania dan Rafli Tilaar baru saja melangsungkan pernikahan pada 19 Februari 2021 lalu. Ini merupakan pernikahan kedua Olivia Natania setelah bercerai dari suaminya yang merupakan anggota TNI Ardi Prasetya 2014 silam. Kasus seleksi CPNS fiktif yang menyeret nama anak Nia Daniati yaitu Olivia Natania dan suaminya belum juga usai. Kabar terbaru, Agustin dan Karnu, orang yang melaporkan Olivia Natania, justru dilaporkan oleh pihak yang mengaku sebagai korban penipuan seleksi CPNS ke Polda Metro Jaya. Hari ini klien saya, ini ada 2 laporan. Untuk Ibu Agustin dan Karnu, kalau kemarin kan mereka mengaku sebagai korban, kata Changli M. Gurning, pendamping hukum terduga korban Agustin dan Karnu. Mereka yang mengaku korban ini mengaku tak kenal Olivia dan hanya tahu proses rekrutmen CPNS ini dari Agustin. Sebetulnya klien kami tidak pernah mengenal yang namanya Olivia atau siapapun. Beliau hanya taunya Agustin, Ibu Agustin yang mengarahkannya, ucapnya lagi. Namun demikian, memang kliennya ini, ucap Changli, pernah dipertemukan dengan anak Nia Daniati ini. Memang betul waktu itu tertentu kita dipertemukan kepada Ibu Olivia, namun prosesnya dari awal sampai akhir pengambilan SK itu oleh Ibu Agustin, tambahnya. Sementara itu orang yang mengaku korban Agustin yaitu berinisial CS dan HS merasa yakin bahwa bukan Olivia Natania yang menipu mereka. Dikarenakan
Orang yang menjanjikan mereka diterima sebagai PNS dengan menyetor sejumlah uang adalah Agustin. Beliau Agustin mengatakan begini, "Saya jamin 1000% apabila teman-teman tidak diterima, jaminannya adalah PNS saya. Terima kasih," ucap HS. Hal itu dibenarkan oleh korban lainnya berinisial CS. Dia mengaku semua hal terkait berkas dan lainnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.